aktif juga yang kayak gitu. Lagi hype lagi soal perundungan bully. Yang kemarin terjadi di SMA dia dari background ceritanya kan memang dia adalah korban bully seperti itu. Bukannya katanya dia terobsesi sama teroris ya? Termasuk jadi based on background ceritanya seperti itu. Nah, dirimu bagaimana cara menjaga anak-anak supaya terprotek dari perundungan ini? Gimana ya? Sebenarnya bully itu kalau kita gali lebih dalam lagi kan sebenarnya bukan hanya secara fisik, tapi bully secara verbal, verbal dan non verbal lah ibaratnya. Jadi sepertinya sekarang udah banyak yang menormalisasi yang namanya bully yang kayaknya bercanda lo gue gitu, misalnya body shaming atau segala macam, itu kayaknya sudah mulai bergeser tuh. Jadi memang kita sebagai orang tua, aku terutama membekali Bambang tuh supaya tahu dulu nih apa sih yang namanya bully itu kategorinya apa, bukan cuma menyakiti secara fisik, tapi kadang-kadang dengan lisan kita pun itu sudah masuk kategori bully. Gimana cara ngelindunginnya? Yang paling penting mengedukasi anak sendiri dulu, jangan sampai anak kita menjadi pelaku bullying. Kalau anak yang sudah menjadi korban, rata-rata ujung-ujungnya dia akan menjadi pembuli. Korban bully akan menjadi pembuli biasanya rata-rata. Jadi aku cuma bisa mengedukasi anakku sebisa mungkin jangan sampai menormalisasi bercandaan yang kita lihat kayaknya ala cuma bercanda kok gitu. Tapi ternyata efeknya buat orang itu bisa sangat jauh dan sangat dalam dan sangat kena mental. Jadi aku cukup ngingetin anak-anak untuk hati-hati berkata-kata, ngasih komentar, hati-hati untuk berkomunikasi dengan orang, karena menurut kita yang bercandanya itu oke, tapi buat orang-orang tertentu yang mungkin dia punya masalah yang berat bisa sangat bisa membekas dan bisa bikin trauma. Itu yang nomor satu. Dan nomor dua adalah ya setiap ada kejadian kayak gini aku selalu open discussion sama anak-anak bahwa Kak, kamu tahu nggak sih kasus ini? Iya Bun, dia begini-begini. Kita tukar pikiran untuk menyamakan persepsi. Jangan sampai ada anak-anakku insya Allah yang tidak mentolerir atau menjadi pelaku bullying. Kalaupun anakku pernah misalnya cerita, Bun, aku pernah sih kena bully, misalnya aku dibilangin kayak perempuan waktu Bambang gondrong. Bambang tuh sempat dibilang, kamu makanya potong dong rambutnya kayak biar nggak kayak cewek. Kan namanya anak kecil kan. Tapi karena kita sebagai orang tua ngelihatnya, udahlah anak-anak. Tapi kalau orang tuanya di sini tidak menasehati, perilaku itu akan ke bawah sampai dewasa. Jadi aku sebisa mungkin memang sekarang gadget, sosial media, tontonan, film, apapun itu sangat rentan untuk anak-anak, atau mungkin kita pun orang tua secara tidak sadar pernah berucap sesuatu yang masuk dalam kategori bullying gitu loh. Jadi ya banyak ngerem diri, banyak evaluasi, banyak introspeksi. Jangan sampai kejadian dari SMA 72 ini ternyata berdampak sangat mengerikan, tragis. Kalau dilihat triggernya karena korban bully, walaupun ada faktor-faktor lain yang membuat dia jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan jangan nganggap remeh kondisi mental orang. Jangan nganggap remeh bahwa setiap orang punya mental yang kuat, dan kita nggak pernah tahu ternyata orang menyimpan luka atau menyimpan mental illness itu sendirian sehingga dia nggak dapat pertolongan, bantuan, dan dia melakukan kenekatan-kenekatan seperti itu. Bentuk self defense-nya mungkin ajarin Bambang belajar silat kah untuk adanya bullying secara fisik? Oh iya, papahnya pernah waktu itu ngebekalin Bambang basic sih, gerakan basic. Waktu itu aku sempet yang nggak setuju sih, karena takutnya Bambang tumbuh di mindsetnya tuh kayak Bambang pokoknya kalau ada temen misalnya abusive sama Bambang bilang sekali, no, jangan lakuin itu sama aku sakit.
aku nggak suka digituin. Kedua kali dia lakuin lagi, balas bang, disuruh baby kayak gitu. Aku waktu itu tuh awalnya kayak janganlah, jangan balas. Oh enggak, harus balas. Tekan, ya proteksi, defense. Pertama udah dikasih warning, jangan, gue nggak suka, gue sakit kalau giniin. Kedua kali dia ulang, balas. Baby prinsipnya gitu, jadi ngedidik Bambang kayak gitu. Jadi sempat dikasih tahu gerakan-gerakan nangkis, gerakan kalau dipukul harus begini. Bapaknya lah yang ngerti, aku nggak ngerti. Kak Meska mungkin miris nggak sih pada akhirnya kan ini adanya bom juga, terus sebelumnya bakar pesantren, apalagi ada yang bunuh diri dari lantai 8. Iya, ngeri banget ya, pastilah ya. Sekarang udah semakin banyak orang yang desperate, banyak orang yang ternyata menyimpan lukanya sendiri, sampai ada yang bunuh diri itu tadi ya. Ya naudzubillah, ngeri banget. Jadi mudah-mudahan ya kita nih punya anak-anak yang memang harus diedukasi untuk bisa berempati. Jangan menganggap remeh bahwa banyak loh ternyata orang-orang yang mentalnya sakit kenapa-kenapa gitu loh. Jadi mesti hati-hati banget untuk berteman. Jangan sampai ada temen punya masalah atau mengusingkan diri sendiri terus akhirnya dijauhin. Mungkin itu jadi salah satu trigger dia untuk bisa melakukan hal-hal yang anarkis. Oke, aman. Makasih Kak.